Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sangat diberkati. Berdirilah tegap dan menjadi kuat di dalam Kristus. Wow, ini message yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya itu ada di dalam Kristus? Yesus sudah mati buat kita, memberikan hidupnya buat saudara dan saya, dan kita ada di dalam Kristus. Jadi kita kuat karena kita tahu kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kehidupan kita. Maka apapun tantangan, pergumulan, pasti kita bisa lewati dengan iman. Tadi dikatakan dengan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Setiap kali kita mendengarkan kabar baik, mendengarkan berita tentang Yesus, saya percaya iman kita bangkit, kita bisa menghalau segala panah api si jahat. Oh, saya percaya kita sangat diberkati. Terima kasih Mr. Mesak, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Salam buat seluruh rekan-rekan pelayanan yang ada di GJJJ Jakarta. Oke, saya juga ingin sharing satu hal, saudara. Ada satu ayat yang sedang viral hari-hari ini, ya, satu ayat yang viral, yaitu sebuah kisah ketika Yesus meneduhkan badai di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35. Ya, di sana Yesus sedang berlayar dengan murid-muridnya, menyertai dia, dan Yesus sedang tidur. Nah, menarik sekali, di tengah-tengah badai itu Yesus memilih untuk tidur, saudara ya. Ketika badai itu terjadi, Yesus dalam keadaan tidur. Badai mengguncang begitu keras, tapi tidak membangunkan Yesus. Ini sesuatu yang sangat menarik saya. Mengapa di tengah-tengah badai Yesus bisa tenang? Mengapa di tengah-tengah badai Yesus bisa rest? Mengapa di tengah-tengah badai Yesus bisa beristirahat, bahkan sangat nyenyak sekali? Badai yang begitu begitu membahana gitu, saudara ya, begitu cetar istilahnya, begitu heboh seperti itu, tapi tidak bisa membangunkan Yesus. Nah, saya belajar, saudara, mengapa Yesus bisa istirahat. Saya memahami ada satu hal yang penting yang menguatkan saya ketika saya mempelajari kisah itu adalah begini. Yesus bisa rest karena begini, karena Yesus tahu kehidupannya, Yesus paham bahwa Yesus paham rencana Bapa di dalam hidupnya. Kita tahu bersama tujuan Yesus datang ke dunia waktu itu adalah Yesus bukan mati dengan cara ditenggelamkan oleh badai, tapi Yesus harus mati dengan cara menyerahkan nyawanya di kayu salib, menebus saudara dan saya. Yang kita peringati kemarin dalam Jumat Agung. Yesus tahu rencana Bapa dalam kehidupannya adalah supaya dia mati bukan cara ditenggelamkan oleh badai atau dibunuh orang atau dengan lain sebagainya, atau dengan virus atau dengan penyakit. Bukan dengan itu caranya Yesus mati. Tapi Yesus tahu caranya dia mati adalah dengan cara dia menyerahkan nyawanya di Kalvari, di Golgota, demi menebus saudara dan saya. Kita semua ditebus Tuhan. Artinya, Yesus bisa tenang di tengah badai sekalipun. Yesus bisa tenang di tengah goncangan sekalipun, karena dia tahu rencana Bapa di dalam hidupnya. Karena dia tahu destininya, dia tahu Tuhan punya rancangan yang hebat dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Saya tidak bicara tentang bagaimana cara matinya, bukan. Tapi saya pengen supaya kita juga memahami apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, kita mesti memahami bahwa inilah rencana Bapa buat saudara dan saya. Inilah rancangan sorga buat saudara dan saya. Apa dikatakan di sana? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Amen. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini, saudara, rancangan sorga buat saudara dan saya. Meskipun badai berkecamuk, Yesus bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena dia tahu rancangan Bapaknya. Nah, kita juga harus tahu rancangan Bapa dalam hidup kita. Apakah rancangan itu? Rancangan Bapa adalah memberikan kita damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara, rancangan sorga atas saudara adalah memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dia tidak merancangkan kecelakaan kepada saudara.
Dia tidak merancangkan ketakutan dalam hidup saudara. Kalau ada ketakutan berarti itu bukan dari Tuhan. Tapi rancangan Tuhan ada atas saudara, yaitu damai sejahtera, sukacita melimpah, dan masa depanmu aman, indah bersama dengan Tuhan. Jadi saya percaya begini saudara. Saya percaya begini saudara. Ini kepercayaan saya, ini keyakinan saya, ini iman saya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Virus tidak akan berani menggoncang saudara. Yesus ada di perahu itu, badai bergelap, berkecamuk di luar sana, tapi pasti tidak akan menenggelamkan perahu itu. Karena kenapa? Karena ada Yesus di situ. Demikian juga saudara dan saya, badai, virus, guncangan secara ekonomi, dalam pekerjaan dan lain sebagainya, boleh bergelora, boleh berkecamuk di sekeliling kita, tapi tidak akan mengguncangkan kita karena ada Yesus di hati saudara, ada Yesus di dalam kehidupan saudara. Jadi tetap percaya, tetap bersukacita, karena kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ada satu ayat lagi yang jarang dibaca oleh orang, saudara. Ayat ini saya dapatkan tadi pagi, sangat-sangat memberikan kekuatan kepada saya. Yesaya 59 ayatnya yang ke-19. Saudara yang punya Alkitab, saudara bisa notut ini atau bisa posting jadi status saudara ya. Ini sangat memberkati dan saya sangat kuat. Yesaya 59 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Mata orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Oke, di Yesaya 59 ayatnya yang ke-19 ini saudara, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu kita tidak menemukan makna yang penting saudara. Kita tidak menemukan makna yang penting. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, terjemahan bahasa Inggris atau dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, saya melihat satu bagian yang sangat penting yang akan menguatkan kita semua, yaitu apa? Yesaya 59 ayat yang ke-19 dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, demikian firman Tuhan berkata, sehingga mereka yang dari barat akan takut kepada nama Yahweh, dan mereka yang dari timur takut kepada kemuliaan. Barat dan timur akan takut kepada kemuliaan Tuhan. Kata takut di sana akan menghormati Tuhan, akan menghormati Tuhan, akan mempermuliakan nama Tuhan. Oke. Pada waktu musuh datang seperti banjir, haleluya, Roh Yahweh akan meluputkan. Amin. Ketika musuh datang seperti banjir, ketika virus datang seperti badai, ketika krisis datang seperti badai, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan, Roh Bapa pasti meluputkannya. Itu siapa? Saudara dan saya. Yesaya 59 ayatnya yang ke-19. Saya berdoa saudara, tetap kokoh di dalam Tuhan, dalam iman, bahwa saudara sangat dikasihi Tuhan, saudara sudah diluputkan oleh Tuhan. Pada waktu musuh datang seperti banjir, waktu musuh datang seperti badai, waktu orang-orang mengalami goncangan, barat dan timur akan hormat dengan Tuhan. Tapi saya berkata, saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, yang Kristus tinggal di dalam kita, yang percaya oleh iman akan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Waktu badai datang, musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan, Roh Kudus meluputkan saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sukacita. Saudara yang punya tubuh dan darah Kristus, saudara boleh ambil tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Itu memberikan sebuah pengertian, sebuah makna bahwa kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dialah yang memberikan kemenangan, dialah yang memberikan kekuatan, dialah yang memberikan kita hikmat. Di tengah badai Yesus bisa tidur. Saya percaya pada waktu itu mungkin Yesus rencananya bukan untuk meneduhkan badai, tapi pada waktu itu Yesus pengen rest karena dia sudah capek melayani, mengajar begitu banyak murid-murid. Tapi kabar baiknya begini, meskipun Yesus sedang istirahat, waktu murid-muridnya datang membangunkan dia, ketika murid-muridnya membutuhkan dia, Yesus datang untuk meneduhkan badai. Haleluya. Murid-muridnya tidak dengan teriak-teriak, murid-muridnya tidak dengan hardik membangunkan Yesus,
Tapi murid-muridnya datang dengan suara yang lembut, mungkin berkata, Yesus bangun kita di tengah badai. Badai yang besar tidak bisa membangunkan Yesus, tapi doa yang sederhana dari murid-muridnya, dari orang-orang yang dikasihi itu, membuat Yesus bangun dan meneduhkan goncangan badai di sekitarnya. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, terserah badai mau bergoncang atau tidak, terserah. Yang penting saudara dan saya ada di dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Kita aman dalam perlindungannya. Tetap percaya, tetap berdoa. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita.